Semua, di video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang kekalahan Jepang terhadap sekutu hingga rapat PPKI yang ketiga pada tanggal 22 Agustus tahun 1945. Rangkaian peristiwa ini, kekalahan Jepang hingga sidang ketiga PPKI, merupakan fase krusial penyusunan struktur negara Indonesia. Peristiwa yang berlangsung dari tanggal 6 hingga 22 Agustus 1945 ini diwarnai oleh ketegangan politik, kekosongan kekuasaan, hingga keputusan-keputusan hukum yang menjadi pondasi kedaulatan Republik Indonesia. Berikut ini materi lengkap dan lebih mendalam mengenai kronologi sejarah tersebut. Yang pertama, runtuhnya kekuasaan Jepang di Asia Pasifik pada tanggal 16 sampai tanggal 15 Agustus 1945. Memasuki pertengahan tahun 1945, posisi Jepang dalam Perang Dunia Kedua atau Perang Pasifik sudah sangat terdesak oleh pasukan sekutu. Puncaknya terjadi dalam hitungan hari melalui serangkaian peristiwa fatal bagi militer Jepang. Yang pertama terjadi pada tanggal 6 Agustus 1945. Kota Hiroshima dijatuhi bom atom pertama oleh pesawat pengembom Amerika Serikat. Bom ini meluluhkan pusat militer dan menewaskan puluhan ribu warga seketika. Yang kedua, tanggal 7 Agustus 1945. Menanggapi situasi yang genting dan untuk meredam gejolak di tanah jajahan, Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai guna menggantikan BPUPKI. PPKI diketahui oleh Insinyur Soekarno dengan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Yang ketiga, tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di kota Nagasaki. Pada hari yang sama, Uni Soviet menyatakan perang terhadap Jepang dan mulai menginvasi wilayah Manchuria. Yang keempat terjadi pada tanggal 12 Agustus 1945. Tiga tokoh bangsa, Soekarno, Hatta, dan Rajiman Wedoningrat terbang ke Dalat, Vietnam untuk menemui Panglima Jenderal Terauchi. Terauchi menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Yang terakhir pada tanggal 15 sampai 4 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kaisar Hirohito menyampaikan pidato radio yang mengumumkan kepasrahan Jepang. Berita ini secara resmi menandai berakhirnya Perang Dunia III. Yang kedua, periode Rengas Dengklok yang terjadi pada tanggal 15 sampai 16 Agustus 1945. Yang pertama itu konflik golongan. Berita menyerahnya Jepang disadap secara sembunyi-sembunyi melalui radio luar negeri oleh Sultan Syahrir dan tokoh pemuda lainnya. Golongan muda yang Sultan Syahrir, Sukarni, dan Chairul Saleh mendesak Soekarno dan Hatta agar secara memproklamasikan kemerdekaan tanpa keterlibatan PPKI karena mereka menganggap PPKI adalah badan buatan Jepang. Yang kedua, penolakan golongan tua. Yang pertama, Soekarno, Hatta, Ahmad Soewarjo menolak ingin menghindari pertumpahan darah dengan sisa-sisa tentara Jepang yang masih bersenjata dan ingin merapatkan hal tersebut terlebih dahulu dalam forum PPKI. Yang ketiga, peristiwa Rengas Dengklok yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 guna menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh radikal tentara Jepang. Yang ketiga, perumusan teks dan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 16 dan 17 Agustus 1945. Yang pertama, mereka penyusunan teks. Penyusunan teks itu dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus. Rombongan kembali ke Jakarta untuk menuju ke rumah Laksamana Maeda atau seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang yang bersimpati pada perjuangan Indonesia. Yang kedua, detik-detik proklamasi.
pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10 tepat. Yang keempat, konsolidasi negara atau sidang-sidang resmi PPKI pada tanggal 18 sampai 22 Agustus 1945. Yang pertama itu sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sidang ini fokus pada pembentukan dasar hukum tertinggi negara. Keputusan pentingnya adalah yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, membentuk komite nasional. Sidang kedua PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945. Sidang hari kedua difokuskan pada pembagian wilayah administrasi dan aparatur eksekutif. Yang pertama, pembagian wilayah negara. Yang kedua, pembentukan kementerian. Dan yang ketiga, sidang PPKI yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus. Sidang ketiga ini menjadi sidang penutup dan sangat krusial karena melahirkan badan-badan utama pertahanan dan politik negara. Yang pertama, membentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Yang kedua, pembentukan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Dan yang ketiga, pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Sekian video yang bisa saya jelaskan tentang kekalahan Jepang terhadap Sekutu. Sekian dan terima kasih.